Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Sawer ya kakak, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Di bawah pengawasan Xiaoyan, serigala angin perak perlahan berjalan keluar dari gua, tetapi langkahnya agak lambat, dan jelas tidak mudah ditendang oleh kuda liar itu. Orang yang paling menjengkelkan adalah manusia yang rendah hati itu, dan tidak pernah menyangka bahwa manusia itu akan muncul secara tiba-tiba. Giginya yang angkuh juga dipatahkan beberapa kali oleh manusia yang penuh kebencian, dan ia harus menyelesaikan pertanggungjawaban dengan orang itu. Oleh karena itu, buah roh perak mungkin merupakan peluang bagus. Buah roh perak mengandung banyak energi. Jika Anda bisa mendapatkan buah roh perak, Anda dapat dengan cepat pulih dari cedera, dan kekuatannya selangkah lebih dekat. Beberapa hari ini adalah hari-hari ketika buah roh perak matang. Ia tidak ingin meninggalkan luar terlalu lama, jadi ia akan mencari hewan yang lebih lemah untuk memulai. Siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi? Itu merangkak di pintu masuk gua, menatap buah roh perak di atas kepalanya, dan keganasan di matanya tampaknya telah berkurang banyak, ekspresi, seolah-olah seorang ibu menjaga seperti anak-anak Anda sendiri. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan buah roh perak, ia menjilat giginya yang merah dengan lidahnya, dan tertidur dengan kepala terkubur di kaki depannya. Xiaoyan melihat bahwa serigala angin perak masih menjaga pohon buah roh perak saat ini. Dia pikir akan sangat bagus jika dia bisa mengeluarkan pohon ini. Namun, dia segera menolak idenya. Mengapa akademi mempersiapkan mereka terlebih dahulu? Artinya, semua yang mereka dapatkan di sini mungkin akan diperiksa oleh akademi. Tidak ada cara untuk mengeluarkan hal-hal seperti pohon buah-buahan. Lagi pula, tujuan dari tempat ini adalah untuk berbagi sumber daya, dan tidak ada cara untuk menyimpan makhluk hidup di dalam cincin. Xiaoyan mengeluarkan efek air pembunuh roh dan menyembunyikan dirinya dan Ning Xiaodi dari deteksi kekuatan jiwa. Xiaoyanyi berada di samping pohon, dan dalam benaknya mulai mengingat pengalamannya di Warcraft. Secara kebetulan, Xiaoyan mendapatkan air pembunuh roh, dan keluarga Murong mendapat wawasan dan tanpa sadar menggabungkan air pembunuh roh. Tetapi Xiaoyan merasa bahwa pertumbuhannya masih terlalu lambat, dan Xiaoyan masih kekurangan dukungan kuat. Sebenarnya, kamu harus mempertimbangkan untuk kembali ke keluarga Xiao. Bagaimanapun juga, keluarga Xiao adalah akarmu. Pikiran Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Murong Qingcheng. Klan Hui Xiao mungkin bagus, tetapi mungkin lebih penting untuk menemukan patriark klan Xiao sebelumnya. Jika dengan dukungannya, Xiaoyan akan memiliki peluang lebih besar untuk Hui. Klan Xiao sedikit dikenali. Pada saat yang sama, Xiaoyan memikirkan kelompok tentara bayaran pedang perak yang telah disebutkan Lan Bin, dan tampaknya perlu untuk pergi keluar dan mengunjungi Lan Bin. Melihat Xiaoyan tidak berbicara, Ning Xiaodi menutup matanya sedikit berpikir bahwa Xiaoyan sedang memikirkan tindakan balasan dan menutup matanya. Waktu malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Xiaoyan membuka matanya dan menatap serigala perak dengan niat membunuh. Buah roh perak akan matang pada siang hari, dan jika Anda tidak memetik buah roh perak sebelum itu, Anda harus menunggu lagi. Xiaoyan mengepalkan 9 penguasa pintar dan indah di tangannya, dan matanya penuh dengan niat bertarung. Bukankah dia binatang tingkat kaisar? Tidak ada yang perlu ditakuti untuk membunuhnya. Di area simulasi inti ini, Anda harus menghadapi orang-orang setingkat kaisar. Kapan kita akan mulai? Kata Ning Xiaodi. Ayo lakukan saat hampir tengah hari. Aku akan memimpin binatang iblis itu kepadamu sendirian. Kamu menunggu kesempatan untuk mengambil buah roh perak, dan kemudian kita akan bertemu lagi, kata Xiaoyan ringan. Oke, tapi kamu sendirian. Ning Xiaodi khawatir, tetapi masih tidak mengatakannya. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya seorang kaisar peringkat atas sekarang, tetapi lawannya adalah monster tingkat kaisar. Sangat mungkin bahwa Xiaoyan bukan lawan. Tidak masalah, aku masih bisa menahannya dalam waktu singkat. Xiaoyan percaya diri, tetapi Xiaoyan tidak akan mengungkapkan semua kartunya di sini. Dia tidak khawatir Ning Xiaodi akan bergerak untuk melarikan diri ketika dia mendapatkan harta karun itu. Bagaimanapun juga, Ning Xiaodi tidak akan sebodoh itu. Sedikit waktu berlalu, dan badai perak serigala, yang telah bangun sejak lama, tampak lebih gelisah. Bagaimana mungkin tidak senang bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya segera. Sepasang mata memancarkan keserakahan. Aku akan melakukannya dulu, hati-hati.
Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergegas keluar selangkah demi selangkah, dan menabrakkan satu kaki langsung ke kepala serigala perak. Pada saat ini, serigala perak ledakan mengabdikan dirinya pada buah roh perak. Tidak pernah terpikir bahwa manusia yang dibencinya akan berani meluncurkan serangan diam-diam pada saat ini. Pada saat yang sama, ia juga memahami bahwa tujuan manusia ini harus sama dengan miliknya. Serigala perak ledakan layak menjadi binatang yang dikenal karena kecepatannya, dan ia baru saja lolos saat penguasa Xiao Yan hendak menyentuhnya. Sepasang mata berkilat tajam, seolah ingin mencabik-cabik Xiao Yan, dan gigi patah di mulutnya adalah rasa sakit dan malunya. Cepat sekali, wajah Xiao Yan juga penuh keseriusan. Kecepatan serigala perak yang lincah ini benar-benar membuatnya pusing, dan sekarang Xiao Yan tidak berani memukul pengawal untuk mengalihkan perhatiannya. Suara mendesing, Wind Silver Wolf meluncurkan serangan terlebih dahulu, dan kecepatan yang menakutkan menyebabkan udara di sekitarnya mengalir dengan cepat. Huang Quan marah. Xiao Yan juga ingin bertarung dengan cepat, jadi dia segera menggunakan skill Soul Fighting untuk memperlambat kecepatan Silver Wind. Mungkin mengikuti Xiao Yan. Namun, kemarahan Huang Quantian jatuh pada serigala perak angin Gale hanya untuk membuatnya sedikit melambat, dan segera menabrak Xiao Yan. Xiao Yan menggunakan 3000 petir untuk menghindar, dan pada saat yang sama Xiao Yan juga menggunakan bayangan 1000 kaki, dan dua Xiao Yan muncul di depan serigala perak. Kedua Xiao Yan itu persis sama. Xiao Yan meletakkan 9 penguasa indah terampil di tanah, dengan satu tangan di atas penggaris dan yang lainnya di punggung tangannya, dengan senyum di sudut mulutnya, seperti seorang matador melawan banteng. Serigala perak ledakan terpana oleh pemandangan di depannya, apa yang terjadi? Namun, dengan cepat menabrak Xiao Yan tanpa ragu-ragu, tetapi Xiao Yan menghilang dan muncul di lokasi yang jauh. Serigala perak angin tidak percaya pada kejahatan dan segera menabrak Xiao Yan lain, tetapi dia masih menabrak ruang kosong, dan dia hampir menabrak pohon. Xiao Yan dengan paksa menahan tawanya. Apakah ini kebijaksanaan serigala perak angin? Selain itu, Xiao Yan masih tidak sabar, dan seperti ini, Xiao Yan membuat marah Silver Wind Gale. Wind Silver Wolf juga mulai jatuh ke dalam situasi pasif dan mulai menjauh dari lubangnya. Pada saat inilah Ning Xiaodi membuka keterampilan bertarung terbangnya dan terbang menuju buah roh perak. Xiao Yan melihat kesuksesan Ning Xiaodi yang akan datang dan menunjukkan senyum puas. Berikutnya adalah waktu untuk memenggal kepala binatang ini. Kekuatan jiwa Xiao Yan sepenuhnya digunakan, dan momentum Xiao Yan juga sedikit lebih kuat. Tianhuo 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, Tianhuo 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Mengandalkan Skyfire nyata untuk merangsang 3 transformasi misterius Skyfire, keterampilan bertarung kali ini dapat dikatakan tidak sebanding dengan keterampilan bertarung sebelumnya, dan sekarang sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat Kaisar. Apakah itu benua Douqi atau benua penciptaan? Selalu ada perbedaan pendapat tentang asal-usul Douqi, dan tidak ada pendapat yang sama. Namun, Xiao Yan masih bisa menemukan beberapa pola di dalamnya, dan keterampilan bertarung pasti diciptakan oleh beberapa orang kuat. Itu adalah senior dari keluarga Xiao yang menciptakan 3 transformasi misterius api surgawi, tetapi sudah pasti bahwa orang itu pasti tidak memiliki kekuatan Doudi. Oleh karena itu, kekuatan Xiao Yan saat ini jauh melebihi level orang itu. Selama dia bertransformasi pada basis aslinya, dia dapat terus meningkatkan kualitas keterampilan bertarung ini. Dengan kata lain, setiap keterampilan bertarung sebenarnya dapat berkembang seiring dengan meningkatnya kekuatan master, dan kualitasnya juga dapat terus ditingkatkan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut dengan idenya yang berani pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu masuk akal. Sama seperti buku yang diberikan Murong Qinceng padanya dan buku yang dibeli Xiao Yan di awal, pengenalan yang sama tentang aksara kuno, karena pemahaman Murong Qinceng tentang aksara kuno jauh lebih menyeluruh daripada yang lain, jadi bukunya lebih sistematis dan lebih tepat. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa bahwa kekuatannya jauh lebih unggul daripada orang-orang suci yang bertarung, dan meskipun Xiao Yan jauh lebih sedikit tenggelam dalam keterampilan bertarung daripada mereka, kekuatan Xiao Yan jauh lebih kuat daripada mereka. Karena mereka dapat menciptakan keterampilan bertarung, kemudian Xiao Yan sendiri tidak bisa meningkatkan pada basis aslinya. Di benua penciptaan dan benua Douqi, banyak orang terikat oleh pemikiran tetap di depan mereka. Mereka tampaknya telah terbiasa dengan keterampilan bertarung yang seharusnya semakin kuat.
Mereka selalu mencari keterampilan bertarung, tetapi mereka tidak mau tenang berpikir, tenggelam dalam praktek setiap hari. Selama tahun di penjara kekerasan, dendam Xiao Yan ditekan, tetapi sebaliknya, Xiao Yan benar-benar tenang. Entah itu pertempuran api dan air yang dia kembangkan atau peningkatan keterampilan bertarungnya, dia membutuhkan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, curah hujan Xiao Yan di tahun ini jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan beberapa hal yang dia tidak mengerti sebelumnya dapat menjadi dijelaskan dengan jelas. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan juga mencapai tingkat puncak seorang kaisar. Ledakan Yinlang sudah menjadi marah karena godaan Xiao Yan sebelumnya, tetapi ketika melihat Ning Xiaodi akan memetik buah roh perak, ia segera mengabaikan Xiao Yan dan bergegas menuju Ning Xiaodi. Di matanya tidak ada yang lebih penting daripada buah roh perak. Namun, Xiao Yan berhasil memikat Silver Wind Gale pergi, dan bagaimana bisa begitu mudah untuk mengembalikan binatang ini. Xiao Yan tidak segera memblokir satu-satunya cara agar Silver Wind Gale kembali, tetapi tetap di tempatnya, bersinar. Kecepatan serigala perak ledakan sangat cepat, dan kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan tidak memiliki cara untuk mendapatkan keuntungan dalam kecepatan, tetapi Xiao Yan tidak terburu-buru, karena Ning Xiaodi telah berhasil memetik 2 buah roh perak dan mendarat di tanah. Ning Xiaodi menatap serigala perak yang bergegas, wajahnya sedikit berubah, matanya yang indah tidak bisa tidak menatap Xiao Yan. Pria ini jelas berjanji untuk berurusan dengan serigala perak, tapi sekarang dia benar-benar memperhatikan serigala perak padanya tapi tidak bergerak. Pedang panjang muncul di tangan Ning Xiaodi, dan Ning Xiaodi memutuskan untuk memainkan trik yang bagus pada Xiao Yan sebelum dia memberinya buah roh perak setelah serigala angin perak diselesaikan. Tetap di tempatmu dan jangan bergerak, Xiao Yan berkata kepada Murong Qingcheng, mengepalkan 9 penguasa yang pintar dan indah di tangannya dan mulai menyerang. Jika kamu tidak bergerak, jangan bergerak. Begitu Ning Xiaodi selesai berbicara, serigala perak bergegas menuju Ning Xiaodi, menunjukkan gigi yang tajam. Pedang panjang di tangan Ning Xiaodi terayun keluar, tapi Ning Xiaodi menebas kosong, anehnya dia tidak melihat apa-apa di depannya. Di sisi Xiao Yan, 9 penguasa indah terampil telah menabrak mulut serigala perak angin, dan semua gigi tajam yang dibanggakan angin perak tiba-tiba rontok, dan mulutnya penuh darah. Itu menatap pria berjubah hitam di depannya, dan tidak bisa mempercayainya, bukankah itu seorang wanita di depannya? Xiao Yan secara alami tidak akan menjawabnya, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Mengambil keuntungan dari serigala perak yang bergegas, Xiao Yan melompat dan mengenai dahi langsung di dahi serigala perak. Serigala perak ledakan tidak memiliki cara untuk bersembunyi sama sekali, atau memiliki cara untuk bersembunyi dan tidak mau bersembunyi. Rasa sakit di mulutnya membuatnya tidak mungkin untuk melupakan rasa malunya sendiri, dan ia tidak memiliki cara untuk hidup. Tanpa giginya yang tajam, ia tidak memiliki cara untuk menangkap makanan, dan kematian akan melegakan baginya. Hanya saja dia tidak mau dan penuh dengan keengganan. Meskipun dia bukan yang terkuat di area simulasi inti ini, dia adalah pria yang rendah hati yang telah berulang kali membuat dirinya sial. Mengapa ini? Ia mati tanpa mengetahui alasannya. Xiao Yan mengeluarkan inti sihir dari serigala perak angin perak, melemparkannya ke dalam cincin Na, dan menghela nafas lega. Kali ini Xiao Yan tampaknya menang dengan sangat mudah, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kali ini dia bisa menang sebagian besar secara kebetulan. Jika serigala perak Galewin terus melawan, Xiao Yan tidak akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Xiao Yan memandang Ning Xiaodi. Ning Xiaodi melihat Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi ketakutan di matanya dan berkata, bagaimana kamu melakukannya? Jangan lupa, kita bisa menjadi musuh di saat berikutnya. Xiao Yan tersenyum pada Ning Xiaodi. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mengorbankan diri setelah 1 tahun penjara, tapi sekarang dia tampaknya lebih licik. Kata Ning Xiaodi dalam hatinya, tentu saja, dia tidak bisa mengatakan ini, kata-kata ketika dia terbunuh. Sekarang kamu bisa memberiku buah roh perak, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Oke, Ning Xiaodi melemparkan buah roh perak ke Xiao Yan. Xiao Yan juga memiliki tatapan berapi-api di matanya. Akan menjadi hal yang baik baginya jika dia bisa membantu keluarga Murong untuk meningkatkan kekuatan seseorang kepada kaisar, dan kemungkinan mendapatkan buah linglong akan lebih tinggi. Buah roh perak menarik busur anggun di udara dan terbang menuju Xiao Yan. Xiao Yan ingin menjangkau untuk mengambilnya, tapi satu tangan meraih buah roh perak 1 langkah di depan Xiao Yan.
Hihi, maafkan aku ingin buah roh perak ini. Aku tidak berpikir kamu punya pendapat. Seorang pria di Xingyi menerima buah roh perak dan mendarat tidak jauh dari Xiaoyan, membentuk kekuatan berkaki 3 dengan Xiaoyan dan Ning Xiaodi. Baik Xiaoyan maupun Ning Xiaodi tidak terkejut oleh pria yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Orang ini benar-benar ganas. Gu Xuanlin, apakah kamu tidak tahu malu karena melakukan hal seperti itu? Ning Xiaodi dengan marah memarahi Gu Xuanlin, matanya yang indah berkilat marah. Itu benar, pria di Xingyi ini tidak lain adalah adik laki-laki Gu Xuantong, Gu Xuanlin, kapten klan kuno. Menurut pendapat Ning Xiaodi, Xiaoyan membunuh serigala angin perak, jadi wajar saja bagi Xiaoyan untuk mendapatkan buah roh perak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan keluar dan menikamnya. Ya, Xiaodi, jangan marah. Seperti kata pepatah, kamu tidak bisa membantu kerabatmu. Bagaimanapun, kita akan menjadi saudara. Bagaimana kamu bisa membantu orang luar tanpa membantu saudaramu sendiri? Gu Xuanlin berkata kepada Ning Xiaodi dikatakan. Siapa kerabat pencurimu? Ning Xiaodi berkata dengan tidak puas. Tidak mungkin, Xiaodi, kakakmu akan menikahi kakak laki-laki tertuaku, tentu saja kita adalah saudara. Gu Xuanlin berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu, wajah Ning Xiaodi sedikit berubah, dan dia tiba-tiba teringat masalah ini. Menurut pernyataan ini, tampaknya mereka adalah kerabat tanpa kesalahan. Kalau begitu aku hanya akan membantumu, bukan orang tuamu. Cepat dan berikan buah roh perak ini kepada Murong Changfeng agar kamu tidak kehilangan wajah kakakmu. Ning Xiaodi berkata dengan tidak puas. Hari ini, buah roh perak ini pasti ada di tasku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Gu Xuanlin mengangkat bahu acuh tak acuh. Kamu, lupakan saja. Ning Xiaodi ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk melemparkan buah roh peraknya ke Xiaoyan. Kamu tidak harus melakukan ini. Aku akan memberikannya padanya, aku akan membawamu. Gu Xuanlin mengangkat tangannya tanpa daya. Gu Xuanlin melemparkan buah roh perak di tangannya kembali ke Xiaoyan. Xiaoyan mengambil buah roh perak dan menghela nafas lega. Xiaoyan tidak ingin memiliki konflik dengan klan kuno saat ini. Bagaimanapun juga, Xiaoyan juga harus mempertimbangkan Suner. Suner adalah seorang anggota klan kuno. Aku akan bertukar pesan untuk buah roh perak di tanganmu. Bagaimana dengan itu, Xiaoyan? Gu Xuanlin memandang Xiaoyan dengan sedikit main-main di mulutnya. Xiaoyan tertegun sejenak, detak jantungnya sepertinya tidak berdetak, dan firasat buruk mengalir ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa tahu? Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi gugup. Bagaimana kamu tahu? Xiaoyan menatap Gu Xuanlin dengan tidak percaya di wajahnya. Karena, penampilanmu terlalu aneh. Karena keluarga Murong tidak memiliki orang bernama Murong Changfeng dalam beberapa tahun terakhir, dan api langit keluarga Murong telah menghilang untuk waktu yang lama. 2 tahun yang lalu, ada pembunuhan berdarah di keluarga Murong. Seorang pendatang baru di kediaman keluarga Murong sebenarnya membunuh beberapa orang di kediaman keluarga Murong. Anda harus tahu bahwa keluarga Murong bertekad untuk membunuh siapa saja yang ingin membunuh, tetapi bagi mereka yang ingin membunuh orang ini, keluarga Murong, menutup mata, tidak hanya menyelamatkannya dari hukuman mati tetapi juga mengirimnya ke akademi elit-elit. Alias orang ini adalah Murong Changfeng, saya benar, Xiaoyan. Gu Xuanlin memberi tahu Xiaoyan dengan suara dingin. Itu benar, aku adalah Murong Changfeng dan Xiaoyan. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan Gu Xuanlin yang mengetahui identitasnya. Cepat atau lambat, berita ini akan terungkap, dan tidak perlu menyembunyikannya. Ini benar-benar kamu. Mata Gu Xuanlin berkedip dengan sedikit kejutan. Awalnya, dia hanya curiga bahwa Xiaoyan benar-benar mengakuinya. Katakan padaku, berita apa? Jika menurutku berita itu dapat dipercaya, aku bisa memberimu buah roh perak jika itu berharga. Xiaoyan memandang Gu Xuanlin dan berkata, menurut pendapat Xiaoyan, Gu Xuanlin mungkin memberitahunya bahwa seseorang dalam keluarga Murong dalam bahaya. Hal-hal seperti harta dan kekayaan, Gu Xuanlin tidak akan dengan mudah menyerahkannya kepada orang lain. Beri aku buah roh perak dulu, dan aku akan memberitahumu. Gu Xuanlin tersenyum. Kamu mengatakannya terlebih dahulu, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan pergi. Xiaoyan berjalan ke kejauhan. Berita ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi orang lain,
tetapi ini berbeda bagimu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang kondisinya. Gu Xuanlin tiba-tiba tertawa. Langkah kaki Xiao Yan berhenti, dan ada sedikit keraguan di matanya. Gu Xuanlin sangat menikmati penampilan Xiao Yan saat ini. Dia berkata, klan kuno kita telah membawa seorang wanita bernama Gu Suner dari benua Doqi. Kalimat ini membuat Xiao Yan gemetar seluruh. Xiao Yan merasa detak jantungnya mulai mempercepat terus-menerus. Saudara Xiao Yan. Kalimat seperti itu muncul di benak Xiao Yan, dan riak muncul di hatinya yang tenang. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar selama bertahun-tahun. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan berkata setelah waktu yang lama. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberitahuku kondisinya. Bawalah buah roh perak, kata Gu Xuanlin. Ini, beritahu aku beritanya. Xiao Yan melemparkan buah roh perak ke Gu Xuanlin tanpa ragu-ragu. Tidak peduli betapa berharganya buah roh perak, Xiao Yan hanya memiliki suner di matanya saat ini, dan bisa mendapatkan berita suner tidak lebih penting bagi Xiao Yan daripada ini. Yin Lingguo menggambar busur di langit dan terbang menuju Gu Xuanlin. Melihat bahwa buah roh perak akan jatuh ke tangan Gu Xuanlin tiba-tiba menarik tangannya, dan buah roh perak terbang di belakang Gu Xuanlin. Gu Xuanlin, mengapa kamu tidak mengambilnya? Ning Xiaodi memarahi, dan menangkap buah roh perak dalam sekejap. Jika buah roh perak terkontaminasi dengan debu, ia akan kehilangan auranya dan tidak memiliki nilai yang begitu besar. Maaf, hidungku gatal. Gu Xuanlin mengganggu hidungnya dan berkata dengan polos. Api tanpa nama tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan. Suner, Xiao Yan memikirkan bayangan indah di benaknya, dan amarahnya sedikit menghilang. Xiao Yan berjalan ke Ning Xiaodi selangkah demi selangkah, dan Ning Xiaodi memberikan buah roh perak kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengambil buah roh perak dan berjalan di depan Gu Xuanlin selangkah demi selangkah, mengulurkan telapak tangannya dan mengirim buah roh perak ke depan Lao Gu Xuanlin. Dengan senyum di sudut mulut Gu Xuanlin, dia meraihnya. Karena kamu sangat rendah hati, maka aku menginginkan buah roh perak ini. Seorang pria berbaju hitam mengambil buah roh perak dari tangan Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memikirkan suner sepanjang waktu, tapi dia tidak menyangka akan ada orang lain. Orang-orang dari Liga Hitam, kamu sampah, kamu tidak dapat melakukan hal seperti itu dengan baik. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi suami suner, jadi jangan cepat-cepat, babi bodoh. Gu Xuanlin menatap Xiao Yan dengan niat membunuh di matanya. Aku akan memberimu 2 jam, dan kamu tidak akan bisa mengejar dalam 2 jam. Kamu tidak akan pernah ingin melihat suner lagi, brengsek, tegur Gu Xuanlin. Xiao Yan menekan amarahnya dan mengejar ke arah pria berbaju hitam itu. Setelah akhirnya mendapatkan berita suner, Xiao Yan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Demi suner, dia memakan kerugian besar ini. Demi suner, dia menelan penghinaan itu. Demi suner, dia menanggung rasa malu ini. Gu Xuanlin, kamu melangkah terlalu jauh. Kamu jelas bisa menangkapnya, kata Ning Xiaodi kepada Gu Xuanlin dengan sangat tidak puas. Xiao Dai, jangan marah, Xiao Yan adalah penjahat. Dia sama sekali tidak mati di keluarga Murong, tetapi dia rakus akan keuntungan dan bahkan mengubah namanya. Tidakkah kamu tahu berita tentangnya? Kematian diteruskan kembali ke zaman kuno. Betapa menyedihkannya Suner, orang itu sama sekali tidak layak untuk suner. Juga, Xiao Yan sudah punya istri. Dia sangat dekat dengan Murong Qingcheng sehingga dia tidak peduli dengan hidup atau mati istrinya. Yah, aku tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Jika dia laki-laki, dia akan melakukannya, gunakan buah roh perak. Bawa kembali, kata Gu Xuanlin dengan jijik. Namun, bagaimana jika dia terbunuh? Kakak tertua ingin aku mengambil kembali Tianshui-nya. Bagaimana jika Xiao Yan benar-benar mati dan Tianshui dibawa pergi, maka kakak tertua pasti akan membunuhku. Tetapi jika saya mengejar Xiao Yan, maka saya mengatakan bahwa saya akan menunggunya di sini. Apa yang harus saya lakukan? Ekspresi jijik muncul di wajah Gu Xuanlin. Kalau begitu tunggu di sini, aku akan mencari seseorang dari keluarga Ning. Ning Xiaodi membuat alasan acak dan pergi. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tepat setelah Ning Xiaodi pergi, mata Gu Xuanlin menatap bagian belakang pohon, dengan niat membunuh di matanya. Siapa? Keluar dari sini untukku. Gu Xuanlin berkata dengan dingin. Ternyata namanya Xiao Yan, bukan Murong Changfeng.
tidak heran kami tidak dapat menemukan berita apapun. Gusuner masih istrinya, hehe, menarik, terima kasih telah memberitahu kami berita penting seperti itu. Awalnya, kamu memberitahu kami berita penting, aku seharusnya tidak membunuhmu sebagai balasannya, tapi aku tidak bisa melakukannya tanpa perintah kapten. Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari balik pohon, tetapi pria berbaju hitam itu mengenakan topeng di tangannya, wajah berpura-pura menjadi misterius seperti pria berwajah hantu Xuan Tian dan Liu Feng bertemu. Jadi kamu bukan orang setingkat kapten. Karena kamu datang untuk membunuhku, aku akan memenuhimu. Aku pikir Xiao Yan harus kembali setelah aku berurusan denganmu. Gu Xuanlin mengepalkan tinjunya erat-erat. Keyakinan mutlak, karena dia adalah seorang kapten sendiri, dan kapten klan kuno, dia memiliki kualifikasi untuk dibanggakan dunia. Murong Changfeng, tidak, ini Xiao Yan. Dia tidak bisa kembali. Suara pria berwajah harimau itu membawa keyakinan mutlak, Xiao Yan tidak akan pernah bisa kembali. Karena Xiao Yan adalah salah satu target utama mereka, pasukan melawan Xiao Yan akan lebih menakutkan daripada sang kapten. Jika kamu membunuh sampah itu, bunuh saja, tapi aku ingin tahu tentang wajah seperti apa yang kamu miliki di balik topengmu. Gu Xuanlin melirik ringan. Mungkin kamu tidak akan pernah melihat wajahku yang sebenarnya. Pria berwajah harimau itu tidak memperhatikan ejekan Gu Xuanlin. Oh, ayo kita coba. Tubuh Gu Xuanlin perlahan menghilang. Xiao Yan mengikuti pria berbaju hitam menuju hutan, rasa dingin di wajah Xiao Yan tidak berkurang sama sekali. Jika dia melewatkan berita tentang Suner kali ini, dia mungkin tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan berita tentang Suner lagi. Karena itu, dia harus mendapatkan buah roh perak. Tapi pria berbaju hitam itu berhenti ketika dia sampai di sini, dan berbalik untuk melihat Xiao Yan dengan niat membunuh yang dingin di wajahnya. Serahkan buah roh perak, kata Xiao Yan ringan. Oke, sebagai syarat kamu menyerahkan Skyfire-mu. Pria berbaju hitam itu menatap Xiao Yan dan mencibir, dia melemparkan buah roh perak di tangannya ke udara, dan menangkapnya dengan senyuman setelah jatuh. Sepertinya kamu tidak akan menyerahkannya, jadi aku akan mengambilnya sendiri. Xiao Yan berjalan menuju pria berbaju hitam itu selangkah demi selangkah. Sejujurnya, Xiao Yan memang sangat takut dengan orang-orang dari Black Lions. Saat itu, Xiao Yan dan Xiao Jian memiliki sedikit kemampuan untuk melawan ketika berhadapan dengan pasukan dari Black Lions. Dan sekarang Xiao Yan harus menghadapi para elit aliansi hitam ini. Namun, demi Suner, bahkan jika dia tahu bahwa ada lubang api di depannya, Xiao Yan akan melompat turun tanpa ragu-ragu. Menghadapi pendekatan Xiao Yan, pria berbaju hitam itu tidak bereaksi, dan masih melemparkan buah roh perak ke atas. Pengganti sekarang, Xiao Yan memikirkannya dan masih berpikir bahwa itu tidak akan berhasil. Jika dia mengaktifkan penggantinya, tidak mungkin untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan buah roh perak. 3000 petir diaktifkan, dan dengan suara guntur yang samar, kecepatan Xiao Yan dengan cepat meningkat dan menyapu ke arah pria berbaju hitam itu. Melihat Xiao Yan terbang, pria berbaju hitam itu melemparkan buah roh perak ke depan tanpa ragu-ragu. Hanya menghindari Xiao Yan dan Yin Lingguo lewat. Sial, Xiao Yan memarahi diam-diam, ingin kembali untuk menangkap buah roh perak. Seorang pria berjubah hitam keluar dan menangkap buah roh perak, mata pria itu setajam burung hantu di malam hari. Kedua pria berpakaian hitam menghalangi jalan Xiao Yan satu demi satu. Kulit Xiao Yan sedikit berubah, aliansi hitam benar-benar memandang rendah dirinya dan merawatnya seperti itu. Kekuatan jiwa Xiao Yan pergi untuk mendeteksi lingkungan. Xiao Yan ingin melihat apakah semua orang telah tiba, tapi saat berikutnya wajahnya berubah total. Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari masing-masing sayap Xiao Yan dan berdiri di sana dengan niat membunuh di matanya. 4 pria berpakaian hitam dan 4 anggota aliansi hitam berkumpul di sini untuk menyelamatkan hidup Xiao Yan. Aliansi hitam benar-benar meremehkanku. Xiao Yan menunjukkan seringai di sudut mulutnya, tetapi hati Xiao Yan juga penuh dengan kebingungan. Susunan teleportasi jelas merupakan teleportasi acak. Sejauh ini, Xiao Yan belum menemukan satupun anggota keluarga Murong. Bagaimana aliansi hitam ini bisa mengumpulkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu? Juga, mengapa mereka mengirim tim yang begitu kuat untuk menangani diri mereka sendiri? Apakah itu kebetulan atau semacam konspirasi?
Buah roh perak tidak ada gunanya bagimu, kaisar peringkat atasmu, jadi berikan kepada kapten kami. Sebagai ucapan terima kasih, kami akan mengirimmu ke Elysium, kata pria berpakaian hitam tadi. Silakan, perintah kapten, orang ini harus disingkirkan. Mengikuti perintah pria berbaju hitam, 4 pria berbaju hitam menyerang Xiao Yan tanpa urutan tertentu. Tapi keempat pria berbaju hitam itu tidak tahu, ada seorang pria yang bersembunyi di pohon tidak jauh dari pria berbaju hitam dan Xiao Yan. Pria itu secara alami adalah Ning Xiaodi. Ning Xiaodi awalnya ingin membantu Xiao Yan, tapi dia memilih untuk menyerah ketika keempat pria berbaju hitam muncul. Bahkan jika dia pergi untuk membantu Xiao Yan dengan aliansi hitam, dia tidak akan bisa memanfaatkannya. Akan menemaninya kehidupan sendiri di Ning Xiaodi tidak punya pilihan selain mengamati situasi pertempuran di pohon, berdoa agar orang-orang dari aliansi hitam tidak akan menemukannya, dan pada saat yang sama, dia siap untuk melarikan diri kapan saja. Membandingkan jumlahnya, aku tidak takut padamu. Xiao Yan manusiawi terhadap beberapa aliansi hitam yang bergegas. Bayangan dipisahkan menjadi ribuan kaki. 3 avatar muncul di seberang 3 pria berbaju hitam, dan pria berbaju hitam jelas melambat. Xiao Yan juga bergerak saat ini, dan targetnya secara alami adalah orang dengan buah roh perak. Pertempuran sengit pecah, meskipun Xiao Yan untuk sementara dapat menahan serangan dari 3 sisi lainnya dengan menggunakan tiruannya, Xiao Yan tahu bahwa ada celah besar di antara mereka. Saya mendapatkan buah roh perak terlebih dahulu, dan kemudian melarikan diri. Kekuatan klon Xiao Yan adalah peringkat teratas kaisar, tetapi Xiao Yan sendiri untuk sementara mencapai puncak kaisar dengan mengandalkan 3 transformasi misterius Tianhuo. Xiao Yan langsung menghadap pria berbaju hitam di depannya untuk merebut waktu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Melihat 3 klon Xiao Yan, ekspresi pria berbaju hitam itu sedikit berubah. Untungnya, mereka tidak mengirim 4 orang untuk membunuh Xiao Yan. Tidak ada kesempatan. Kamu berbicara banyak omong kosong. Baik serahkan buah roh perak atau bersenang-senanglah. Xiao Yan mengangkat penguasa abadi Skyfire dan menghancurkannya ke arah kepala pria berbaju hitam. Pukulan ini tidak menunjukkan belas kasihan. Kecepatannya terlalu lambat. Kecepatanmu terlalu lambat dibandingkan dengan wanita itu. Jangan khawatir, kita akan bersenang-senang setelah ketiga klonmu diselesaikan. Pria berbaju hitam itu meninggalkan bayangan di tempat dan muncul langsung, lebih dari 10 meter jauhnya. Begitu tembakannya meleset, Xiao Yan bisa mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri keluar, tapi demi buah roh perak, Xiao Yan tidak akan pernah bisa melarikan diri saat ini. Jika dia melarikan diri saat ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri, tahu berita Suner. 3000 guntur diaktifkan, dan Xiao Yan langsung mengejar pria berbaju hitam itu. Sepertinya kamu sedang terburu-buru, tapi itu tidak masalah bagiku. Kami akan mencobanya jika kamu lebih baik dari kecepatannya. Tubuh pria berbaju hitam itu berangsur-angsur kabur dan sepertinya menghilang, tetapi saat berikutnya Xiao Yan menemukan bahwa sisinya benar-benar muncul 3 pria berpakaian hitam. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah ilusi yang disebabkan oleh kecepatan. Pada awal kekaisaran Jiama, Xiao Yan sendiri mengandalkan kecepatan untuk menempati keuntungan. Sebagai pemain unggulan di Liga Hitam, keterampilan bertarung mereka pasti tidak akan rendah. Dan sekarang Xiao Yan juga memusingkan Xiao Yan untuk menghadapi kecepatan seperti ini. Tetapi pria berbaju hitam tidak perlu khawatir tentang waktu, tetapi dia tidak bisa, dan aliansi hitam dapat menyelesaikan pengepungan seperti itu dalam waktu singkat. Maka orang berikutnya mungkin adalah rekannya. Xiao Yan harus menemukan cara untuk memberitahu mereka dan mengumpulkan semua rekannya. Hati Xiao Yan perlahan menjadi tenang, dan semakin cemas dia, semakin buruk keadaannya. Apalagi, tujuan pria berbaju hitam ini sepertinya hanya untuk mengelilinginya dan menunggu 3 klonnya terbunuh. Ini adalah kesempatannya, tetapi di bawah deteksi kekuatan jiwa Xiao Yan, kulit Xiao Yan berubah lagi, keringat mengalir, dan akhirnya Xiao Yan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mencari kekayaan dan kehormatan dengan risiko. Disinilah avatar Xiao Yan berada. Saat ini, avatar Xiao Yan telah dipaksa oleh pria berbaju hitam untuk tidak memiliki jalan keluar. Ada pohon besar di belakangnya. Klon belaka telah membuang waktuku begitu lama. Pria berbaju hitam itu berkata kepada klon Xiao Yan. Tombak panjang di tangannya diambil dan ditikam ke arah Xiao Yan, tetapi pada saat ini seekor elang berputar-putar di atas orang-orang ini,
dan ekspresi terkejut melintas di mata pria berbaju hitam itu. Melihat klon Xiaoyan, gerakannya menjadi lebih cepat. Namun, Xiaoyan di depan pria berbaju hitam berubah menjadi Xiaoyan yang telah dikelilingi oleh 3 sosok. Pria berbaju hitam segera mundur beberapa langkah, dan Xiaoyan juga mundur 2 atau 3 langkah, tangannya masih gemetar. Kali ini, bukan penggunaan pengganti Xiaoyan, tetapi efek yang datang dengan Shadow Minute Thousand Feet. Tubuh utama dapat ditukar dengan salah satu klonnya, yang dapat memiliki efek tak terduga dalam pertempuran. Namun, wajah Xiaoyan menjadi jelek. Seorang pria berbaju hitam dengan akurat menusukkan pedangnya ke jantung salah satu klon Xiaoyan, dan Xiaoyan sendiri memuntahkan seteguk darah. Douqi Xiaoyan juga menghabiskan lebih dari setengahnya. Bagaimanapun, klon hanyalah klon. Runtuhnya klon membawa kerusakan besar pada Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk membelah menjadi klon lagi dan berlari ke arah pria berbaju hitam itu. Xiaoyan sendiri memilih untuk melarikan diri dari hutan. Xiaoyan tahu bahwa orang-orang berpakaian hitam ini dikepung oleh pengepungan bersama Xiaoyan. Jika dia bisa menemukan cara untuk memisahkan mereka, Xiaoyan memiliki kepastian mutlak untuk membunuh mereka semua satu persatu, satu demi satu. Namun, ketika mereka berempat berkumpul, Xiaoyan tidak bisa menjamin bahwa dia akan keluar hidup-hidup, jadi dia mungkin juga mempertahankan hidupnya. Chess, Kapten telah memberi perintah, bahkan jika Kapten selamat, mereka tidak bisa membiarkannya pergi. Seorang pria berpakaian hitam berkata, "Bang bang bang." 3 avatar Xiaoyan sebenarnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka sepenuhnya dengan kekerasan diri. Penghancuran diri dari peringkat tinggi 3 kaisar membuat orang-orang berbaju hitam harus berhati-hati. Begitu kecepatan mereka melambat, Xiaoyan menghilang tanpa jejak. Kekuatan jiwa dari 4 pria berbaju hitam bergegas maju dengan panik, tetapi tidak ada tanda-tanda Xiaoyan sama sekali. Sial, itu jelas atribut api, bagaimana dia bisa melarikan diri, dan keterampilan bertarungnya tampaknya berbeda dari bayangan darah, kalau tidak kita akan sial. Sersan, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berbaju hitam menoleh ke seorang pria berbaju hitam dengan buah roh perak. Tidak masalah, meskipun dia masih hidup, dia juga membawakan kita hadiah besar. Aku akan pergi menemui putranya, dan kalian berdua akan mengejar Murong Changfeng. Yang lain akan pergi untuk mengimplementasikan rencana kita setelahnya. Hu Mian kembali. Mulut berpakaian hitam itu berkata dengan sedikit senyum. Aku kembali? Sepertinya rencanamu tidak berjalan dengan baik, apakah kamu perlu aku untuk berurusan dengannya? Pada saat ini, pria berwajah harimau itu kembali. Sepertinya berhasil, tapi tidak perlu, mari kita lanjutkan seperti yang direncanakan semula, kata konselor. Aku akan menemui putranya, Humian, berikan aku barang-barangnya. Kalian semua pergi dulu, Humian, kalian tinggal dulu, kata penasihat itu. Ya, kecuali pria berwajah harimau dan penasihat militer yang tinggal, 3 lainnya pergi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu masih bisa berubah menjadi klon, tetapi keterampilan bertarungmu tampaknya tidak terlalu kuat. Jika klon dihancurkan, kamu juga akan terlibat. Suara samar prajurit itu terdengar, tetapi tidak ada suara di sekelilingnya. Hei, jika itu masalahnya, aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa mengambil buah roh perak. Ayo lakukan dengan wajah harimau. Ya, pria berwajah harimau mengangkat tangannya, dan cahaya kuning pucat mengalir ke pohon di kejauhan di tengah bumi, dan pria berjubah hitam yang menonton di sini menghilang, avatar Xiaoyan menghilang tanpa jejak, dan semuanya menjadi aneh. Di kejauhan, tubuh Xiaoyan berlumuran darah, yang telah mencapai batasnya. 1 klon terbunuh, 3 klon meledakkan diri mereka sendiri, dan 1 klon dibunuh secara diam-diam oleh pria berwajah harimau itu. Xiaoyan harus menanggung kerusakan semacam ini. Engah, Xiaoyan tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah, dan dia buru-buru menelan beberapa pil untuk meredakan luka-lukanya. Bukan hanya dia tidak mendapatkan buah roh perak kembali, tetapi dia terluka. Sepertinya dia tidak punya cara untuk melihat Gu Xuanlin. Yang paling penting sekarang adalah merawat lukanya dengan baik. Xiaoyan menyeret tubuhnya yang terluka ke kejauhan. Darah mengalir dari tubuh Xiaoyan dan menetes ke tanah. Xiaoyan dengan hati-hati menyeka darah di tanah dengan api langit. Tidak, mengapa pria berwajah harimau tidak muncul dari awal? Jika dia muncul dalam pertempuran sejak awal, maka tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri.
Dilihat dari barisan yang dikirim oleh aliansi hitam, mereka jika Anda memiliki tekad untuk membunuh saya. Xiao Yan memikirkan alasannya saat dia berjalan. Apakah karena mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan? Juga, bagaimana mereka bisa menemukan avatar itu? Air pemusnahan telah dengan jelas menghilangkan nafasku. Juga, mengapa kekuatan jiwaku? Mengapa kita tidak bisa mendeteksi pria berwajah harimau itu? Pikiran Xiao Yan muncul satu demi satu, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak, mereka harus diberitahu sesegera mungkin. Ketika dia tidak bisa mengetahuinya, Xiao Yan tidak memikirkannya lagi, dan nyaris tidak menopang tubuhnya untuk berjalan ke depan. Namun, pedang terang muncul di depan Xiao Yan, dan seorang wanita menatap Xiao Yan dengan mata marah. Aku benci ketika orang lain membohongiku. Orang ini adalah Ning Xiaodi. Ning Xiaodi menatap Xiao Yan dengan ekspresi marah di wajahnya. Kapan dia pernah ditipu seperti ini sebelumnya? Xiao Yan penuh dengan ketidakberdayaan, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, dan dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Anda tidak pergi, hasil Anda mungkin tidak jauh lebih baik daripada saya. Jangan lupa bahwa Anda juga memiliki buah roh perak di tangan Anda. Xiao Yan memaksakan dirinya untuk tetap tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak bisakah kamu memohon belas kasihan dengan patuh?" Ning Xiaodi memutar matanya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan marah. Meskipun dia juga tahu bahwa Xiao Yan memang menipunya, akan lebih mudah bagi beberapa orang untuk menggunakan nama palsu, jadi dia berencana untuk memberinya pelajaran. Selain itu, karena dia sudah mengatakan bahwa dia berteman dengan saudara perempuannya, bahkan jika Xiao Yan menipunya, dia tidak mungkin membunuh Xiao Yan. Xiao Yan memutar matanya, wanita ini sama liciknya dengan Ning Jing. Namun, Xiao Yan setidaknya untuk sementara yakin bahwa keberadaan Ning Xiaodi akan bermanfaat baginya. Xiao Yan memandang Ning Xiaodi dengan lemah dan berkata, "Ayo pergi, mereka mungkin mengejarnya." Tapi Ning Xiaodi masih menatap wajah Xiao Yan, yang membuatnya berbulu. "Apakah kamu sudah cukup melihat? Ada sesuatu di wajahku." Xiao Yan menyela. "Tidak bisakah kamu benar-benar mengucapkan sepatah kata pun untuk belas kasihan?" Ning Xiaodi tiba-tiba berkata dengan serius. "Tidak," Xiao Yan berkata berat, tapi kali ini dia menyentuh lukanya, menyebabkan tubuh Xiao Yan berkedut. "Kalau begitu aku akan membunuhmu." Ning Xiaodi mengangkat tangannya lagi, pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang samar. "Tidak mungkin, apa yang kamu lakukan?" Niat membunuh Ning Xiaodi membuat Xiao Yan bergidik. "Karena orang yang sombong, mau tak mau aku jatuh cinta pada orang yang menolak permintaanku, jadi aku harus membunuhnya." Ning Xiaodi berkata pada Xiao Yan dengan sangat serius. Xiao Yan merasakan dorongan untuk menamparnya sampai mati setelah mendengar kata-kata Ning Xiaodi. Keduanya terdiam beberapa saat. "Ayo ke sana." Pada saat ini terdengar suara seorang pria berpakaian hitam. Sinar matahari yang dipantulkan oleh pedang Ning Xiaodi memberi pria berbaju hitam itu arah untuk mengejar dan membunuh. "Singkirkan pedangmu jika kamu tidak ingin mati." Xiao Yan tidak tahan untuk tidak memarahi, wanita ini membuatnya bermasalah lagi. Xiao Yan mengabaikan Ning Xiaodi yang linglung, dan langsung menarik Ning Xiaodi untuk bersembunyi di balik pohon, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang dari Naji dan melemparkannya ke kejauhan. Efek air pembunuh roh benar-benar menyembunyikan aura Xiao Yan dan Ning Xiaodi. Namun, luka Xiao Yan juga terbuka saat ini, dan darah mengalir keluar. Merasakan beberapa pria berpakaian hitam berjalan menuju sisi ini, jantung Ning Xiaodi terus berakselerasi, tetapi dia telah melihat kengerian pria berpakaian hitam ini dengan matanya sendiri. "Hei, apakah kamu terlalu sensitif? Tidak ada seorang pun di sini," seorang pria berpakaian hitam. "Diam, Anda harus jelas tentang kemampuan aliansi informasi kami. Anda harus mengetahui semuanya dari sedikit. Aliansi bawah tanah Anda jelas tidak sebaik kami dalam aspek ini." Pria berbaju hitam lain memarahi. Dia dengan hati-hati mengamati sekitarnya dan menemukan darah Xiao Inflamed. "Lihat, orang ini memiliki banyak darah. Sepertinya orang ini terluka parah." Dia menyeka darah dengan tangannya dan berkata, "Darahnya tidak kering dan belum menggumpal, yang berarti dia belum pergi jauh." Petik 2. Ada pedang di sana, apakah kita mengejarnya? Meskipun orang dari aliansi bawah tanah tidak puas, dia terkejut dengan spekulasi orang lain. "Pedang itu hanya hiasan. Jika aku terluka parah,
aku pasti akan bersembunyi di sini dan membiarkan kita pergi sendiri. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa maksudmu? Apakah pria itu masih di sini? Kata yang lain. Ayo pergi, ayo kita kejar. Pria berbaju hitam itu akhirnya mengambil keputusan dan mengejar ke arah pedang. Ning Xiaodi merasa pria berbaju hitam itu berjalan keluar, tetapi Xiao Yan menutup mulutnya ketika dia ingin berbicara. Ning Xiaodi tiba-tiba merona ke dalam hatinya. Dia akan marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Xiao Yan sudah sepenuhnya memeluknya dengan satu tangan saat ini. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan suara pria berbaju hitam itu terdengar lagi. Sepertinya aku salah perhitungan kali ini. Sudah lama tidak ada gerakan, dan kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Semoga Chen Lin bisa menyelesaikannya dengan lancar, kata pria berbaju hitam itu. Rubah ini, untuk menemukannya, saya harus menamparkan kulitnya dan menarik uratnya. Kata pria berpakaian hitam lainnya. Ayo pergi, bunuh dia cepat atau lambat. Langkah kaki itu perlahan menghilang. Xiao Yan kemudian perlahan melepaskan Ning Xiaodi dan jatuh ke tanah, kelopak matanya semakin berat. Inilah alasan mengapa pria berbaju hitam dapat pergi dengan percaya diri, karena selama 10 menit ini, jika Xiao Yan bersembunyi di dekatnya, maka Xiao Yan pasti tidak akan memiliki cara untuk menyembuhkan lukanya, dan dalam kondisi Xiao Yan dia akan mati kehabisan darah. Mereka juga harus menunggu, dan jika Xiao Yan benar-benar pergi, maka mereka akan segera mengejar mereka. Seberapa jauh mereka bisa berlari dengan tubuh Xiao Yan yang terluka? Namun, dalam pertempuran kecerdasan dan keberanian ini, Xiao Yan jelas menang. Kondisi fisik Xiao Yan saat ini sangat buruk. Seperti yang diharapkan pria berbaju hitam itu, tubuh Xiao Yan terluka parah, dan tidak ada cara untuk mengobatinya selama 10 menit, tetapi itu cukup untuk membahayakan nyawa Xiao Yan. Namun, dalam rencana aliansi hitam, Xiao Yan tidak memiliki penolong, tetapi berbeda ketika ada seseorang di sekitar Xiao Yan. Ning Xiaodi terbangun dari keterkejutannya barusan. Jika dia membuat suara barusan, orang-orang dari aliansi hitam dapat segera menemukan lokasi dia dan Xiao Yan. Mungkin dia sendiri tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, dan sepertinya Xiao Yan seharusnya mati di sini. Apakah pria ini terlihat cukup baik? Tidak hanya keluar dari pengepungan 4 orang Liga Hitam, tetapi juga lolos dari jebakan Liga Hitam. Teknik sederhana ini bukan apa-apa bagi mereka yang telah melalui hidup dan mati, tetapi Ning Xiaodi secara alami bukan milik orang-orang seperti itu, setelah waktu yang lama. Baru saat itulah Ning Xiaodi menyadari bahwa Xiao Yan dalam keadaan koma. Wajah Ning Xiaodi terlihat rumit, haruskah dia menyelamatkan orang ini? Untuk waktu yang lama, Ning Xiaodi memelototi Xiao Yan dengan ganas, dan akhirnya melihat buah roh perak di cincinnya dengan sedikit kesusahan. Bajingan ini pasti akan membunuhmu di masa depan. Buah roh perak yang berhasil saya temukan akhirnya menjadi lebih murah untuk kalian. Ning Xiaodi benar-benar ingin menendang Xiao Yan 2 kali, tetapi dia masih tidak menendangnya. Dengan cedera seriusnya saat ini, jika dia dipukul dengan kedua kaki ini, dia mungkin akan kehilangan kulitnya jika dia tidak mati. Buah roh perak muncul di tangan Ning Xiaodi. Ning Xiaodi menuangkan ki pertempuran di tangannya ke dalam buah roh perak. Gumpalan gas hijau dari buah roh perak memasuki tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan mulai tumbuh dengan cepat. Itu sembuh. Luka yang disebabkan oleh penghancuran diri klon juga mulai sembuh perlahan. Melihat buah roh perak yang terus berkurang, Ning Xiaodi mau tidak mau menunjukkan sakit hati di matanya, berharap buah roh perak tidak akan terbuang sia-sia. Sedikit waktu berlalu, ketika seluruh buah roh perak benar-benar menghilang, cedera Xiao Yan juga membaik. Ning Xiaodi juga secara bertahap menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak menyia-nyiakan buah roh perak, tetapi Xiao Yan sepertinya masih belum bangun sama sekali. Sepertinya efeknya tidak sebagus legenda. Ning Xiaodi menghela nafas, dan segera duduk untuk beristirahat. Kali ini juga banyak konsumsi untuknya. Di area simulasi inti ini, dia harus menjaga dirinya di kondisi terbaik. Jika tidak, Anda akan kehilangan nyawa Anda sendiri. Tentu saja, Ning Xiaodi tidak mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk pemulihan dendam. Jika tidak, akan sial bagi mereka berdua untuk menghadapi serangan musuh. Tetapi dunia paling takut dengan apa yang akan datang, dan tidak lama kemudian, 2 langkah kaki datang. Wajah Ning Xiaodi langsung berubah menjadi jelek. Meskipun Ning Xiaodi bisa yakin bahwa mereka bukan dari aliansi hitam, mereka berdua tidak sederhana.
Karena salah satunya adalah orang setingkat kapten. Kapten Qizong, Liu Feng. Ada orang lain yang bukan orang luar biasa di Qizong, tetapi dia juga orang yang sulit, dan Qizong terkenal dengan senjata yang disempurnakan, senjata mereka disesuaikan dengan semangat juang mereka sendiri. Ning Xiaodi melirik Xiaoyan yang masih bermeditasi, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Xiaoyan bisa bangun, maka dia bisa bertarung melawan level kapten, dan Ning Xiaodi juga bisa menghentikan orang lain. Tapi sekarang Xiaoyan pada dasarnya tidak bisa bertarung. Lari sebelum mereka menemukanmu. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Ning Xiaodi. Bagaimanapun, orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan dia. Ning Xiaodi segera menggelengkan kepalanya lagi, menyia-nyiakan buah roh peraknya tanpa mendapatkan apapun. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Tepat ketika Ning Xiaodi terjerat, Liu Feng sepertinya tahu bahwa Xiaoyan ada di sini untuk waktu yang lama, dan dia sepertinya tahu bahwa Ning Xiaodi juga akan ada di sini. Saya tidak berharap Nona Ning berada di sini, tetapi tujuan kami kali ini bukan Nona Ning, tetapi Murong Changfeng. Saya ingin tahu apakah Nona Ning bersedia melepaskannya. Liu Feng tersenyum pada Ning Xiaodi. Dia adalah temanku. Aku tidak peduli kebencian macam apa yang kamu miliki dengannya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu, kata Ning Xiaodi. Ning menghargai cinta dan kebenaran, dan Liu Feng mengaguminya, tetapi salah satu teman kita terluka parah dan membutuhkan buah roh perak sebagai panduan pengobatan. Jika tebakan saya benar, Murong Changfeng telah menyerap esensi perak, buah roh, jadi saya hanya saja darahnya dibutuhkan sebagai obat. Liu Feng tidak marah dan menjelaskan kepada Ning Xiaodi. Bagaimana kamu tahu bahwa Murong Changfeng mengambil buah roh perak? Seseorang dari aliansi hitam memberitahumu. Mata Ning Xiaodi dipenuhi dengan kemarahan. Tidak, pertama, buah roh perak adalah sesuatu yang juga kami temukan, tetapi serigala angin perak terlalu kuat. Pada saat kami menemukan pasangan kami, serigala angin perak telah dibunuh oleh Nona Ning dan Murong Changfeng. Kedua, ada adalah noda darah di samping pohon. Ada banyak noda darah. Jelas, seseorang terluka parah. Selain itu, Nona Ning mengatakan bahwa orang-orang dari aliansi hitam pasti telah bertemu orang-orang dari aliansi hitam, tetapi Nona Ning sangat terluka sekarang sehingga dia utuh. Pasti Murong Changfeng. Ketiga, setiap orang yang mengambil buah roh perak dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat, dan masih ada masa meditasi, dan sekarang Murong Changfeng dalam keadaan meditasi. Berdasarkan 3 di atas poin, saya memberitahu Murong Changfeng bahwa saya pasti mengambil buah roh perak. Mata Liu Feng dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Tapi kepercayaan diri semacam ini membuat Ning Xiaodi merasa bahwa dia sedang menghadapi monster. Apakah ini kemampuan Kapten Qizong? Begitu banyak yang dapat disimpulkan dari hanya beberapa detail. Kami terdesak waktu, dan itu hanya sedikit darah. Jadi kami berharap Nona Ning tidak akan menghentikan kami, kata Liu Feng dengan senyum di wajahnya. Ning Xiaodi dengan cepat menghitung pro dan kontra dalam benaknya. Akan sangat bagus jika semua pertempuran dapat dihindari dengan menyerahkan sedikit darah seperti yang mereka katakan. Namun, apakah tujuan mereka begitu sederhana? Namun, jika Liu Feng memiliki tujuan, maka Liu Feng dapat sepenuhnya menyerang Xiaoyan dan dia sekarang, dan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat dengan mudah membunuh Murong Changfeng. Selain itu, apa gunanya darah Liu Feng? Sementara Ning Xiaodi berpikir, dahi Xiaoyan sedikit berkerut, seolah dia akan bangun. Aku juga tidak bisa menjadi tuan. Lagi pula, aku tidak bisa menjawab tempat Murong Changfeng. Setelah dia bangun, belum terlambat bagimu untuk meminta darahnya, kata Ning Xiaodi. Karena Nona Ning berkata begitu, tidak mudah bagi saya untuk menolak, tetapi saya hanya memikirkan permainan yang menarik, mungkin Nona Ning akan tertarik. Ning Xiaodi tertegun, jelas tidak tahu game apa. Pada saat inilah Liu Feng bergerak, sementara Ning Xiaodi tersesat. Liu Feng datang ke sisi Ning Xiaodi dan meraih tangan ke arah Ning Xiaodi. Ning Xiaodi ingin melawan seperti refleks terkondisi, tetapi perlawanannya tampaknya tidak berpengaruh. Dia menjadi sandera Liu Feng secara langsung. Kamu bajingan. Ning Xiaodi ingin membebaskan Liu Feng dan meraih tangannya, tetapi tidak berhasil. Karena Liu Feng sudah memasang borgol yang terbuat dari batu pemusnahan di tangan Ning Xiaodi. Pembalasan dendam di tubuh Ning Xiaodi segera ditekan sampai mati, dan pada saat ini Ning Xiaodi tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Nona Ning, jangan marah, saya hanya ingin menghemat sedikit waktu, dan Anda tidak ingin mencoba melihat orang seperti apa yang Anda selamatkan. Liu Feng menyerahkan Ning Xiaodi kepada orang di sampingnya, dan Liu Feng sendiri orang-orang berjalan menuju Xiaoyan. Xiaoyan juga membuka matanya pada saat ini. Xiaoyan melirik borgol di tangan Ning Xiaodi, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Katakan padaku kondisimu. Meskipun Xiaoyan dalam keadaan meditasi, dia masih memiliki sedikit perasaan tentang dunia luar. Saya membutuhkan darah Anda, selamatkan saya seorang teman, saya pikir Anda tidak memiliki pendapat. Liu Feng tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyatakan kondisinya. Apalagi, nada suara Xiaoyan setenang sebelumnya. Tidak lagi, Liu Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Saya ingin memastikan bahwa Anda memiliki kunci di tangan Anda, dan Anda tidak akan menyesalinya, kata Xiaoyan dingin. Sepertinya orang yang melakukan pembunuhan di kota Roh Kudus telah menjadi jauh lebih berperilaku baik di penjara selama setahun, dan darahnya telah hilang. Dia menjadi pemalu dalam melakukan sesuatu, kata Liu Feng sambil tersenyum. Itu benar, tidak ada yang mengira mereka memiliki terlalu banyak kehidupan. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan kondisi denganku, karena jika kamu tidak memberi kami dapat membunuhnya sepenuhnya, dan kemudian keduanya akan bergabung untuk berurusan denganmu, kata Liu Feng. Kalau begitu kamu bisa melakukannya. Dia mungkin juga musuh. Jika dia mati, rekan satu timmu juga akan mati. Dengan cara ini, aku akan kehilangan dua musuh. Xiaoyan tertawa, tetapi Ning Xiaodi tidak sabar untuk memakan kata-katanya, dia. Kalau begitu, jangan salahkan kami dalam kasus ini. Saya akan memberitahu keluarga Ning bahwa Murong Changfeng memerintahkan kami untuk melakukannya. Liu Feng melambaikan tangannya, dan murid Qi Zong di belakang segera mengeluarkan suara pendek, pisau dan meletakkannya di leher On Ning Xiaodi. Darah merah samar menyembur keluar. Xiaoyan akhirnya berkompromi, menuangkan darahnya sendiri ke dalam botol batu giok dan menyerahkannya kepada Liu Feng. Tetapi mata Xiaoyan memancarkan jejak niat membunuh, tetapi dengan cepat disembunyikan oleh Xiaoyan. Terima kasih. Liu Feng menyerahkan kunci itu kepada Xiaoyan, tetapi pria di belakangnya membuat Ning Xiaodi pingsan. Kamu, wajah Xiaoyan sangat berubah, dia tidak menyangka Liu Feng menjadi orang seperti itu. Jangan khawatir, saya hanya mengejutkannya, jadi Anda tidak punya cara untuk mengejar kami. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa kekuatan Anda harus bagus. Jika Anda tidak terburu-buru membantu Kapten bisa sudah mati. Liu Feng tertawa. Liu Feng melambaikan tangannya, dan pria di belakang meletakkan Ning Xiaodi di tanah. Pada saat ini, Liu Feng menghilang dari mata Xiaoyan. Rencana awal Xiaoyan adalah untuk menyelamatkan Ning Xiaodi dan mendapatkan darahnya kembali. Tapi dia tidak berharap Liu Feng melakukan ini, dia tidak bisa mengejar Ning Xiaodi. Tentu saja, tidak mungkin meninggalkan Ning Xiaodi sendirian di sini. Liu Feng yang melihat ini yang membuat Ning Xiaodi jatuh koma, jadi bahkan jika Xiaoyan ingin kembali, tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu dia memasuki area simulasi inti, Xiaoyan diserang satu demi satu. Hanya pada saat ini Xiaoyan menyadari betapa menakutkan bakat dan rencana orang-orang yang dia hadapi saat ini. Metode mereka tidak ada habisnya dan pekerjaan mereka sempurna. Mereka benar-benar tidak ada bandingannya dengan kekuatan musuh di benua Douqi. Sebagian besar keberhasilan Xiaoyan di benua Douqi adalah karena keberuntungan Xiaoyan, dan hanya sedikit orang yang benar-benar menggunakan ancaman penyanderaan terhadap Xiaoyan, tetapi di dunia ini, terutama mereka yang telah mengalami pertempuran, sangat pandai melakukannya, untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk membunuh lawan dengan pendekatan tanpa darah. Butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk tenang. Mungkin dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Apa yang harus dilakukan Liu Feng adalah benar-benar menyelamatkan teman-temannya, kalau tidak, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ning Xiaodi. Xiaoyan membuka borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh untuk Ning Xiaodi. Xiaoyan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal semacam ini, dan dia tidak ingin mengalami perasaan tertekan oleh dendam. Liu Feng tidak melakukan apapun dengan ringan, dan Ning Xiaodi akhirnya bangun, seolah-olah melakukan gunung berapi aktif yang akan meletus, membuat Xiaoyan terdiam beberapa saat. Jangan marah, aku hanya mengatakan itu karena aku tidak ingin kamu menyukaiku. Sekarang dalam pikiranmu, aku harus menjadi penjahat besar yang membalas dendam atas kebaikan.
Dengan begitu kamu tidak akan menyukaiku lagi, dan kamu tidak perlu membunuhku. Itu saja, Xiao Yan berkata kepada Ning Xiaodi dengan sangat serius, dan tiba-tiba menambahkan dalam hatinya bahwa wanita benar-benar merepotkan. Apakah ini benar-benar masalahnya? Ning Xiaodi memandang Xiao Yan dengan curiga, dan akhirnya mengangguk. Xiao Yan kemudian menghela napas lega, jika wanita ini marah, dia mungkin harus bertengkar dengan Xiao Yan lagi. Otakmu memadati pintu, bagaimana aku bisa menyukaimu, orang yang tidak patuh? Suara Ning Xiaodi begitu keras sehingga Xiao Yan benar-benar malu. Setelah berbicara, Ning Xiaodi memelototi Xiao Yan dengan marah. Oke, kerja sama di antara kita harus berakhir. Aku akan mencari pasanganku. Adapun buah roh perak, aku akan mengembalikannya kepadamu ketika aku punya kesempatan. Xiao Yan merasa lega ketika dia melihat Ning itu. Xiaodi telah pulih, dan berbalik ke arahnya dan Bu Xuanlin berjalan ke tempat yang disepakati. Meskipun waktunya telah jauh melebihi waktu yang disepakati, dan Xiao Yan belum memperoleh buah roh perak, Xiao Yan harus kembali, bahkan jika Xiao Yan menggunakan cara yang paling kejam untuk mendapatkan berita tentang Suner. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memutuskan bahwa setelah keluar, dia harus pergi ke klan kuno dan melihat Suner secara langsung. Dia hanya bisa yakin ketika dia melihat bahwa Suner aman dan sehat. Tentu saja, dia juga berharap bisa mengungkap misteri Sue Suner dan Bu Suner. Apakah ada kebetulan besar di dunia ini, penampilan yang sama atau bahkan nama yang hampir sama? Melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya, Ning Xiaodi ragu-ragu dan mengikutinya. Pada saat ini, beberapa hari telah berlalu sejak Xiao Yan pergi dari sini. Xiao Yan kembali ke sini lagi dengan ekspresi serius di wajahnya. Gu Xuanlin pasti tidak tahu kemana dia pergi, tetapi pohon-pohon di sekitar sini tumbang, dan tanah di sini tampaknya sangat gembur. Jelas, ada perang di sini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu berantakan? Ning Xiaodi memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Pasti ada pertempuran di sini, dan salah satu protagonisnya adalah Gu Xuanlin. Jika tebakanku benar, itu dia. Xiao Yan mengingat pria berwajah harimau itu dalam benaknya. Gu Xuanlin, bagaimana dengan dia? Ning Xiaodi bertanya. Dia sudah mati. Xiao Yan mengucapkan 5 kata ini, tidak hanya Ning Xiaodi tidak bisa mempercayainya, tetapi Xiao Yan sendiri tidak bisa menerimanya, tetapi kebenarannya adalah kebenarannya. Bagaimana mungkin? Ning Xiaodi menutupi bibir merahnya dengan tangan gioknya. Itu adalah kapten klan kuno, dan itu adalah sosok yang berpengaruh. Sekarang Xiao Yan mengatakan dia sudah mati, Ning Xiaodi tidak bisa mempercayainya, itu benar. Jika kamu tidak membantu kapten, mereka akan. Xiao Yan perlahan mengingat kata-kata Liu Feng, ekspresi cemas di wajahnya berangsur-angsur muncul, itu akan menjadi celah antara hidup dan mati. Tapi siapa itu? Siapa yang bisa membuat kapten mati dalam pertempuran? Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat Gu Xuanlin, Xiao Yan tahu bahwa Gu Xuanlin pasti tidak jahat, tetapi orang seperti itu benar-benar mati. Dikombinasikan dengan adegan yang membunuh klonnya dalam hitungan detik, saya khawatir tidak ada seorang pun selain dia, tetapi bagaimana dia melakukannya? Ayo pergi, kita harus menemukan orang lain dengan cepat, jika tidak situasi kita akan lebih pasif. Xiao Yan tidak menjelaskan apa-apa, tetapi matanya dipenuhi amarah. Gu Xuanlin sudah mati, maka petunjuk yang dia tahu tentang berita Suner akan terputus, saya harap Suner tidak akan mengalami kecelakaan. Xiao Yan menekan amarahnya dan berjalan menuju hutan, Ning Xiaodi dengan cepat mengikuti. Jauh di dalam hutan, terlihat sedikit aneh di sini. Ning Tao, aku benar-benar tidak berharap kamu melarikan diri tanpa memukulmu 2 kali. Aku benar-benar kecewa, kamu masih kapten begitu saja. Di depan seorang pria dengan darah di sudut mulutnya dan luka di sekujur tubuhnya, seorang pria berbaju hitam datang dengan sedikit main-main. Wajah pria berbaju hitam itu sama dengan pria berwajah harimau, tapi dia memakai topeng singa dan kita bisa memanggilnya pria bertopeng singa. Apakah orang-orang dari aliansi hitam benar-benar berniat menjadi musuh dengan semua orang? Ning Tao berkata setelah minum pil. Ning Tao adalah kapten keluarga Ning, dan kekuatannya secara alami adalah puncak seorang kaisar, tetapi setelah pria ini enggan, Ning Tao merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, dan kekuatan jiwanya yang menakutkan membuat orang merasa kedinginan. Hihi, anak itu suka bermain, jadi kami secara alami ingin bermain besar.
Bagaimanapun, selama kami membunuh kalian semua, semua kenangan tentang kalian akan dihapus. Pria berwajah singa tertawa, tetapi kata-katanya membuat Ning Tao tenggelam dalam keputusasaan. Ning Tao berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Ada sekitar 10 orang di depan, 5 orang di kiri, dan 5 orang di kanan. Kemana kamu akan pergi? Pria bertopeng singa itu memandang Ning Tao dan tersenyum. Sebenarnya, ada 10 pohon di depan Ning Tao, 5 pohon di kiri dan kanan. Adegan yang sama sekali berbeda muncul di benak Ning Tao. Ning Tao merasa seolah-olah dikelilingi oleh ribuan pasukan, dan niat membunuh langsung mengikis pikirannya. Tidak, seseorang ada di sini. Ada sedikit kepanikan di mata pria berwajah singa itu, tetapi dia menunjukkan kegembiraan lagi. Mungkin akan lebih sempurna. Orang-orang yang datang secara alami adalah Xiao Yan dan Ning Xiaodi. Sepertinya ada beberapa gerakan di depan, mari kita lihat segera. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bergegas ke depan. Ning Xiaodi tidak tahu bahwa ada sedikit kegelisahan di hatinya, dan kegelisahan itu menjadi lebih dan lebih semakin dia semakin dekat ke sana. Xiao Yan hampir bergegas pergi dengan kecepatan tercepat, tetapi gelombang energi yang kuat muncul di depan Xiao Yan. Ledakan, sebuah suara yang menghancurkan bumi terdengar, pohon-pohon tidak jauh dari Xiao Yan berubah menjadi bubuk dengan kecepatan yang luar biasa, dan seorang pria berlumuran darah terbang menuju Xiao Yan, dan Xiao Yan menangkap pria itu tanpa ragu-ragu. Hanya saja orang ini hanya memiliki satu nafas tersisa dan bisa mati kapan saja. Xiao Yan memberikan ini kepada Ning Xiaodi dan berjalan menuju tempat ledakan terjadi di hutan. Xiao Yan ingin mencari tahu bagaimana ini dilakukan dan mengapa hal itu menyebabkan gangguan besar. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat, tetapi di langit berlumpur yang terbentuk oleh ledakan, Xiao Yan hanya melihat punggung seorang pria berbaju hitam. Xiao Yan ingin mengejar, tetapi ledakan lain terdengar tanpa tanda sedikit pun, menyebabkan Xiao Yan kehilangan jejak pria berbaju hitam itu. Sialan, Xiao Yan khawatir tentang Ning Xiaodi, dan juga khawatir dia akan dikelilingi oleh aliansi hitam lagi, jadi dia tidak mengejarnya, tetapi kembali ke tempat Ning Xiaodi. Ketika Xiao Yan kembali, dia melihat Ning Xiaodi, yang penuh air mata, memeluk seorang pria berlumuran darah, tetapi saat ini dia tidak bernapas dan jelas sudah mati. Kakak, jangan mati, kamu mati, apa yang harus kita lakukan? Ning Xiaodi mengguncang tubuh Ning Tao dengan kuat, tetapi tidak ada jawaban. Hati Xiao Yan juga sangat tidak nyaman di benua Doqi, dia tidak tahu bahwa dia kehilangan kerabatnya karena pembunuhan itu. Tetapi Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hari yang menyedihkan. Hanya dalam beberapa hari, karakter tingkat kapten lain setelah Gu Xuanlin jatuh ke area simulasi inti ini, yang juga membawa krisis besar ke Xiao Yan. Sejauh ini, Xiao Yan belum mengetahui bagaimana aliansi hitam melakukannya, apa tujuan mereka. Xiao Yan bahkan tidak tega untuk peduli di mana Ling Longguo berada. Di masa lalu, Xiao Yan hanya memperhatikan orang-orang di sekitarnya, selama orang-orang di sekitarnya aman dan sehat. Karena itu, jika orang lain menyakiti keluarganya, dia harus membayarnya 100 kali lipat, tetapi Xiao Yan tiba-tiba merasa bersalah saat ini. Mungkin ketika dia membunuh orang lain, pasti ada sekelompok orang yang menangis sambil memegang mayat orang yang dia bunuh. Xiao Yan sendiri bukan berasal dari dunia ini, tapi dia menjadi dingin karena harus bertahan hidup. Namun, saat ini, ingatan di hatinya sepertinya pulih, kesedihan menyebar di antara dunia ini, Xiao Yan tidak mengganggu Ning Xiaodi. Kematian orang yang dicintai adalah hal yang paling menyakitkan di dunia, Xiao Yanyi berada di depan pohon menunggu Ning Xiaodi tenang. Setelah 3 hari, Ning Xiaodi perlahan menjadi tenang, dan menghabiskan beberapa waktu berurusan dengan pemakaman Ning Tao, Ning Xiaodi tetap diam selama proses berlangsung. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mencari pasanganku, apakah kamu ingin bersamaku? Ning Xiaodi berkata kepada Xiao Yan. Hanya saja Ning Xiaodi saat ini memberi Xiao Yan perasaan transformasi penting. Jarak dari kerabat bisa dikatakan sebagai pendorong seseorang untuk berkembang pesat. Kematian Ning Tao membawa krisis besar bagi keluarga Ning. Sekarang tanggung jawab ini secara alami berada di pundak Ning Xiaodi. Dia harus mengambil tanggung jawab bahkan jika dia tidak mau. Tidak, aku masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan. Xiao Yan ingin membantu Ning Xiaodi sekali, tetapi Xiao Yan merasa bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan tidak nyaman untuk bersama Ning Xiaodi.
Selain itu, Xiao Yan sendiri masih dikejar oleh aliansi hitam, jadi akan lebih aman bagi Ning Xiaodi untuk meninggalkannya. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Omong-omong, saudaraku mengatakan sebuah kalimat sebelum dia meninggal, tapi itu tidak lengkap. Kata-kata aslinya adalah, pria bertopeng singa, satu orang per orang. Ning Xiaodi tidak mengatakan apa-apa setelah selesai berbicara, dan pergi ke hutan sendirian. Setelah Ning Xiaodi pergi, Xiao Yan juga berjalan ke kejauhan lagi. Jika Anda ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang dari aliansi hitam, mungkin orang-orang di aliansi hitam tahu yang terbaik, dan Xiao Yan sudah mulai membuat rencananya sendiri. Ini juga merupakan hutan, tetapi selalu memberi orang perasaan yang sangat berat, dan pohon-pohon di sini tingginya jauh lebih rendah daripada pohon lain, dan hanya ada beberapa monster yang tinggal di sini, dan awalnya di tempat yang tenang, tapi keheningan di sini pecah setelah beberapa hari. Pada saat ini, dua pria berpakaian putih berjalan bersama, tetapi ada jejak keringat di dahi mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan di sini, tetapi mereka masih tidak bisa keluar dari hutan. Sial, berat badan kita menjadi sangat berat di sini. Dan keterampilan bertarung kita tidak dapat digunakan. Sepertinya kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari tempat yang rusak ini. Seseorang benar-benar lelah, duduk di bawah pohon dan menghela nafas. Jangan mengeluh, kita akan segera sampai di pintu keluar. Untungnya, kita tidak jatuh ke zona simulasi hantu, yang merupakan tempat iblis. Selain itu, setidaknya ada pohon di sini, dan itu akan lebih banyak lagi, menyakitkan jika kita memasuki padang pasir. Lain manusiawi. Hei, itu semua yang harus disalahkan untuk serikat alkemis itu. Jika mereka tidak menekan apoteker kita selangkah demi selangkah, kita tidak perlu begitu rajin. Apa yang kita takutkan dengan status bangsawan kita sebagai alkemis? Orang sebelumnya mengeluh. Oke, jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini dan membiarkan Nona Aoksue mendengarnya, kamu mungkin akan disalahkan. Aku berkata, bisakah kamu tidak memperlakukan saudara laki-laki dan perempuan mereka seperti ini? Beri mereka hal-hal baik terlebih dahulu. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan biarkan Laosu masuk ke sini, mereka akan masuk sendiri. Laosu akan menghancurkan jiwa Slip Giok sekarang. Sebelumnya, seseorang tidak puas, dan dia sengaja berpura-pura menghancurkan Slip Giok jiwanya sendiri. Jika kamu tidak mengikutiku di keluarga Yao selama bertahun-tahun, aku akan mengira kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh beberapa keluarga. Baiklah, ayo pergi. Karena kamu adalah anggota suku Yao, kamu harus melakukan sesuatu untuk suku Yao. Sejauh kamu sombong, aku bahkan tidak peduli bagaimana aku masih punya waktu untuk mengurus klan Yao sekarang. Kalau begitu, kamu bisa menghancurkan Slip Giok jiwamu. Jika kamu tidak menginginkanku, aku bisa melakukannya untukmu. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam muncul di pohon dengan senyum jahat di wajahnya. Orang-orang dari aliansi hitam, wajah kedua orang itu segera menjadi jelek. Itu benar, ada hadiahnya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan senyum jahat. Mereka berdua segera mengeluarkan senjata mereka dan menatap pria berbaju hitam itu dengan ekspresi serius. Mereka tidak terlihat terlalu gugup. Mereka hanya berdua. Ya, ups, sepertinya aku lupa membawa hadiah. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, dengan cara ini, sebagai hadiah, tolong bantu aku menghancurkan Slip Giok jiwaku. Ini juga hal yang baik bagimu untuk bisa pergi dari sini. Pria berbaju hitam itu melompat turun dari pohon. Dua jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah, dan ada sedikit getaran di kakinya. Dua orang dari keluarga Yao segera menjadi lebih santai, sepertinya orang-orang yang dikirim oleh setiap keluarga bukan elit. Keluarga Lan awalnya memiliki setidaknya 2 botol bahan bakar, dan keluarga Murong membawa seorang pembunuh dari kota Roh Kudus yang hanya tinggal di akademi selama setahun. Aliansi hitam membawa orang bodoh seperti itu. Oke, kakekmu dan aku tidak akan membiarkanmu mati demi banyak hal. Beri aku Slip Giok jiwamu. Orang dari keluarga Yao berkata dengan bangga. Orang-orang Haimeng selalu terkenal aneh dan misterius, sesuatu yang layak untuk dipamerkan jika mereka bisa menggertak orang-orang Haimeng. Hei, hati-hati, ada trik di dalamnya, temannya buru-buru mengingatkannya. Tapi sudah terlambat. Rekannya tidak ragu-ragu untuk menghancurkan Slip Giok jiwa yang dilemparkan oleh Haimeng. Segera,
Gas ungu menyembur keluar dan masuk ke mata pria berbaju hitam, dan pria dari keluarga obat itu buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Sebuah pedang panjang menusuk langsung ke jantungnya dan ditarik keluar. Pria berbaju hitam itu berlari ke arah orang lain dari klan kedokteran, dan wajahnya diganti dengan niat membunuh. Penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya benar-benar mimpi. Idiot, dia sangat arogan karena ayahnya memiliki beberapa kekuatan. Orang lain dari keluarga Yao tidak panik ketika dia melihat pria berpakaian hitam yang berjalan selangkah demi selangkah. Kamu masih memenuhi syarat, tetapi untuk rencana putranya, aku harus menyingkirkanmu. Cobalah, kata dukun dengan tombak di tangannya. Di antara semua negara adidaya di aliansi hitam, Anda tahu bahwa kami hampir tak terkalahkan di peringkat yang sama. Ini karena posisi kami dapat dihapus kapan saja. Upaya kami akan berkali-kali lipat dari Anda. Pria berbaju hitam berjalan selangkah demi selangkah, orang-orang dari keluarga obat benar-benar gemetar. Menghadapi serangan orang-orang dari klan kedokteran, orang dari Haimeng hanya berbalik sedikit dan menusukkan 2 jarum perak langsung ke matanya, dan racun yang mengerikan langsung merusak matanya. Pria berbaju hitam itu menusuk jantungnya dengan pedang terakhirnya. 2 orang dari keluarga obat meninggal. Jika ini bukan apa-apa, pria berbaju hitam itu bahkan memenggal kepalanya untuk memastikan bahwa keduanya sudah mati. Setelah melakukan ini, dia merasa lega, dan dia berencana untuk pergi mencari target berikutnya. Semburan langkah kaki kematian datang ke arahnya. Dia pernah berjanji bahwa gadis itu tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi dia tidak akan berbelas kasih kepada siapapun yang ingin membunuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.